Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 359201036 pada mata kuliah pemrograman game kelas 6B. Pada video kali ini di sini saya ingin mau memenuhi tugas 6 pada mata kuliah pemrograman game. Pada kesempatan kali ini saya ingin mau mempraktikkan serta menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah musuh berupa kodok yang dapat bisa berpatroli secara otomatis, serta sebuah kodoknya dapat bisa dibunuh melalui dengan menginjaknya. Langsung saja kita buka Unity-nya. Langkah awal di sini kita pergi ke folder grafik yang ada di dalam collectibles, yang ada di dalam folder enemies. Di folder enemies, di sini kita cari yang namanya Frog Idol. Dan di Frog Idol ini, pilih yang Frog Idol 0, lalu drag and drop ke bagian hierarki. Setelah itu, beri namanya dengan Frog Sprite. Frog Sprite. Setelah itu, jika sudah diberi nama Frog Sprite, lalu tinggal klik kanan, klik empty. Jika sudah klik empty, lalu kasih nama dengan enemy frog. Ini saya tinggal lihat saja, tinggal karena sudah jadi. Lalu untuk enemy, lalu untuk enemy frognya dibikin seperti ini. Jadi di bagian enemy frog, lalu di dalamnya itu ada frog sprite. Dibikin seperti itu. Setelah itu pergi ke tahap animation. Di bagian animation enemy frog ini, masukkan folder dengan beri nama frog idle. Setelah itu kita memasukkan animasi setiap detiknya itu seperti agar bisa dia berubah animasinya dengan cara kita memasukkan dari frog idle 0 ke menit 0, terus untuk frog idle 1 itu ke menit 0,05, dan untuk frog idle 2 kalian drag and drop aja ke 0,15. Lalu untuk frog idle 3-nya di detik 0,20. Lalu untuk terakhir taruh di 0,25 di frog idle 0, taruh di 0,25. Dan di 1,15 ini kasih frog idle 0, drag and drop frog idle 0 ke 1,15. Dan untuk garis putihnya geser ke 30, ke 20. Nah, di 20 ini rekodnya diaktifkan agar merah. Setelah itu speed rendernya ini aktifkan. Karena saya sudah lakuin, jadi tinggal langsung saja kita matikan. Dan di tahap enemy, dan setelah itu tambahkan komponen yang namanya box box collider 2D. Eh, rigid rigid body 2D. Tambahkan komponen rigid body 2D, dan untuk body tipenya kasih nama ganti dengan kinematik. Setelah itu tambahkan juga enemy controllernya, tambahkan juga add komponen enemy controller, dan untuk kodenya, untuk kode script enemy controller tinggal copy yang ada di dalam modul, lalu tinggal tempel di VS Code kalian. Setelah itu pada bagian enemy frog tambahkan juga komponen box collider 2D.
dan lalu sesuaikan dengan ukuran kodoknya. Dan juga tambahkan juga script yang namanya Demax Player. Dan di script Demax Player untuk kodenya juga tinggal kalian copy di dalam modul. Tinggal copy lalu tempel di dalam VS Code. Setelah itu untuk sprite-nya juga ditambahkan komponen box Coliader serta sesuaikan juga untuk ukuran kodoknya. Jika sudah, lanjut ke tahap animator. Dan di bagian animator ini, sesuaikan seperti ini. Untuk entry-nya ke anime frog, lalu anime frog-nya anuin ke frog jump. Lanjut ke bagian player. Lalu di bagian player, bikin yang namanya stopbox. Pada stopbox ini, bikin bagian seperti ini untuk animationnya. Player idle 0 dan untuk di 0,0 dan untuk player idle 1 itu di 0,10. Lanjut juga untuk player idle 2 taruh di 0,20. Lalu lanjut untuk player idle 3 taruh di 0,3. Lalu untuk terakhir 0, player idle 0 taruh di 0,40. Tambahkan juga rigibody 2D kasih dengan dinamik. Setelah itu tambahkan juga player health controller dan tambahkan juga player controllernya menjadi player rigid body 2D. Dan setelah itu untuk tambahkan komponen juga pada bagian player controller juga tambahkan move speednya jadi 5. Dan untuk animatornya seperti ini. Sesuaikan. Jika sudah, kita akan coba untuk mendemonstrasikan karakternya apakah sebuah musuh berupa kodok apakah bisa berpatroli secara otomatis atau tidak, dan ketika kita mendekatinya kira-kira dia bakal mengurangi darah darah karakter playernya atau tidak, dan ketika mau membunuhnya kira-kira bisa dibunuhnya atau tidak. Kita akan coba run saja dulu. Oke, sini kita cari objek kodenya dulu. Tapi kalau dia bisa terlihat ya, kalau misalkan kita injek, dia bakalan mengurangi darah. Jadi kita coba banding ulang, kodoknya mati ya. Coba kalau misalnya kita deketin kodoknya tadi, kalau misalkan diinjak, dia mati. Dan di sini kita coba lihat ulang. Kira-kira kalau misalnya kita deketin kodoknya bakal dia bakal ngeran darah ya. Coba kita coba lagi. Soalnya DMX-nya tidak kelihatan karena ada spek di sampingnya. Nah, jadi kodoknya tulis secara otomatis ya. Dan ketika kodoknya mendekati kita, dan kartu player dari Fox-nya ini mengurangi darah. Jadi juga bisa rotatori dan juga bisa sambil lompat-lompat ya. Itu fungsi itu dari Fox.
Dan damage dari karakter kodoknya juga berkurang setengah, sama seperti spek. Oke, cukup sekian untuk tugas dari tugas pada pemrograman game. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.